Udah berapa kali kita bertemu dengan Ramadan? Apakah kita yakin Ramadan lalu kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar adalah hadiah dan kejutan yang paling berharga yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Orang yang kehilangan atau melewatkan Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang paling rugi. Bagaimana tidak? Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang lebih besar daripada beribadah selama 1000 bulan, yang dia tidak perlu melakukan selama itu, cukup dengan 1 malam saja, tetapi dia lewatkan. Dengan 1 malam saja, dia mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ketika dia beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu seumur hidup, bahkan lebih, karena usia umat Nabi Muhammad sekitar 60 tahun. Sedangkan 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Siapa di antara kita yang mampu beribadah, sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir selama 80 tahun? Gak ada. Dan Allah tahu banget kalau kita gak akan sanggup melakukan itu. Makanya di bulan Ramadan Allah memberikan kita kejutan. Karena Allah tidak menyebutkan Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam keberapa. Kejutan. Agar kita memaksimalkan ibadah kita di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tetapi siapa yang mendapatkannya, maka dia seperti seorang ahli ibadah, kekasih Allah, orang yang istimewa di mata Allah, seolah-olah dia telah beribadah selama 80 tahun lebih dengan ibadah yang berkualitas. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Lailatul Qadar? Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu amalan apa yang paling baik kita lakukan pada malam Lailatul Qadar kalau kita telah sampai ke 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? 1. Beritikaf. Arti itikaf, berdiam diri. Di mana kita berdiam diri? Di masjid. Karena itikaf itu pada dasarnya adalah ibadah makani, ibadah yang ditentukan dengan tempat. Bukan hanya zamani atau waktu, tetapi juga makani, ada tempatnya. Tempat itikaf itu adalah di masjid. Maka carilah masjid. Amalan lain adalah berdoa. Ketika kita beritikaf, kita perbanyak doa. Apa doa? Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya minta kepada Allah?" Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, wahai Humaira, wahai istriku tercinta, kalau kamu mendapati malam Lailatul Qadar, maka mohonkanlah kepada Allah dengan kalimat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Fa'fu anni ya Rabbi." Atau ada juga yang menambahkan kalimat karim, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh, tidak masalah, bisa menggunakan kata karim atau juga cukup Allahumma innaka afuwun juga tidak masalah, karena dua-duanya baik. Yang penting ketika terjadi Lailatul Qadar atau kita berada di 10 malam terakhir dari Ramadan, sering-seringlah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah pasti akan memaafkan kesalahan kita. Ya Allah, saya pernah berzina, Allah maafkan. Ya Allah, saya pernah makan riba, Allah maafkan. Ya Allah, saya pernah mengambil hak orang lain, Allah maafkan. Ya Allah, saya pernah meninggalkan sholat, Allah maafkan. Ya Allah, saya pernah syirik, Allah maafkan. Ya Allah, saya pernah datang ke dukun, peramal, Allah maafkan. Ya Allah, saya pernah durhaka kepada orang tua dan mereka sudah wafat, Allah maafkan. Minta maaf kepada Allah. Pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan memaafkan dan mengampuni semua dosa-dosanya.